Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa menggambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih, suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, iki aku Dela." Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu, suara itu seakan mengancamnya. "Mbaknya sudah tidur. Ini aku Dela, Mbak. Dibuka dulu pintunya, Mbak." Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. "Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasia." Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya, namun ia masih ragu. Sri belum menjawab, ia masih diam, membiarkan ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi sampai keheningan itu menguasai. Senyap, suasana saat itu sangat senyap. Namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri gila. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan hingga Sri merasa bahwa Dela telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun tiba-tiba, brak! Pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul lagi. "Anak bodoh, jawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu Jumat Kliwon. Pikirkan itu, pikirkan." Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu, "Sri, kamu sudah mau tidur? Lilinnya dimatikan dulu ya." Saat itu juga lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. Di sisi lain, "Dela juga datangin kamu semalam?" tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk lalu duduk di sampingnya. "Kalau malam tiba, Dela kumat," kata Simbah. "Simbah yang kasih tahu kamu?" "Iya, emangnya kamu gak dikasih tahu?" Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. "Jumat Kliwon," kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Rupanya ia tahu siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. "Dela lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal, jadi jangan khawatir." Mbah Tamin menyesap rokok, menghembuskan perlahan. "Masalahnya sekarang di sini. Besok Kamis Legi saya mau minta tolong. Bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan? Jimat sing kanggo nyantet Dela." Benar, di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin hanya dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. "Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat." Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. "Sri, tolong jaga Dini, Simbah mau keluar dulu." Mbah Tamin pergi sementara Dini tersungkur pingsan.
Di dahinya ia terus berkeringat berkali-kali. Ia tampak seperti orang yang menceracau, mengatakan sesuatu seperti peteng, peteng, gelap, gelap. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari. Napasnya terengah-engah yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, "Bapaknya melihat saya. Bapaknya sudah melihat. Saya dikejar, saya dikejar." Badan Dini tiba-tiba panas sekali. Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus apa. Tidak beberapa lama Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu, namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa si Mbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, si Mbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana Dela melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat sesiapa yang tengah mengganggu tidurnya. "Dela," kata Sri saat melihatnya. "Kok iso, bagaimana bisa?" "Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh Sri. Tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku minta tolong sekarang. Nyawamu ada di tangan Simbah. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat. Dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama saya kan?" "Tolong opo?" tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. "Bakar payung orang meninggal itu untuk saya." Dela melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. "Sugi," ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin, kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela, nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela tersenyum berdiri di depan kamar seakan sudah menungguinya. Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur mencari korek dan minyak tanah, kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. "Payung penduso," ucap Sri. "Bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya sama saya." Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Dela tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Dela ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap satu payung terbakar, Dela menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu, namun Dela tiba-tiba berbisik, "Kok ragu Sri?" Dela melihat Sri mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum memaksa Sri melakukannya. "Sudah sadar ya siapa saya?" Sri beringsut mundur, namun Dela terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Dela hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa, tidak sampai ia yakin sekarang ia mengerti semuanya.
kenapa ia bisa sampai ada di sini, siapa Sanggar Turih dan Banarogo yang sebenarnya, dan tempat ini, semua ini adalah... Sri tersandung jatuh. Sri merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Dela baru saja datang, suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Dela tidak akan tahu di mana ia berada. Sebelum Sri... Dela menarik rambut Sri, mencengkramnya. Sri melawan sebisanya, namun ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Dela seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Dela terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya, tidak boleh tidak. Di sini Sri menyadari sesuatu lagi. Sewu Dino sudah semakin dekat. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang, Dela dan Sri terdiam. Manakala ada seseorang datang mendekat, langkahnya pelan, ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Dela. Mbak Rasa melihat Sri, tatapannya kecewa, lalu ia mendelik melihat Dela yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbak Rasa. Ia membelai rambut Dela seakan dia adalah binatang peliharaannya. Rupanya kamu sudah mengerti ya. Antarkan Sri ke kamarnya, kata Mbah Kerasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Mbah Kerasa yang masih menatapnya. Dela hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Sementara itu, seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, tolong bantu saya. Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Dela, tapi hari lahir orang yang menyantet cucu Anda. Apa saya salah, Mbah? Mbak Rasa mengangguk, ia mengakuinya. Kamu ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini. Mbak Rasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi, namun kemudian sebelum tangisannya meledak, Mbak Rasa membisikkan sesuatu. Tolong, lalu pergi. Pagi itu Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Kerasa duduk bersama Dela di tengah meja. Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya. Dari dalam Dini mengeluarkannya pasak jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak jagor boneka yang Sri lihat nyaris sama persis. Jadi Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda itu. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengingatkannya pada Erna. Nanti malam kita akhiri. Dela mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih, terima kasih ya kak, saya nggak akan pernah lupa jasa kamu. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah ia sudah memutari 3 lubang galian tempat Dela, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak. Hanya pasrah di dalam setiap lubang yang digali untuk mereka semua. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing, sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi, karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit lalu hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri, baunya amis. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya.
Ia tersenggal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernapas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dari suaranya seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Dela, suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Bahtamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar, seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun rupanya itu hanya awalnya saja, sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar, itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar, mereka sama-sama berteriak, namun ada suara lain yang ia dengar, suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetar, suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya, suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya, karena setelah sentakan itu nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Dela selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit, hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga Sri melihatnya lagi. Selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjelati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan, dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya, sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu, hanya saja si lelaki mengacak-acak kamar si Mbah, namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek peti mati bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya, kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewudino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain, nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela, kembar, hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Panarogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Bahtamin menatapnya. Di depannya Dela berdiri meski berlumuran darah yang sama seperti Sri. Dela menatapnya, ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet, mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbah Kerasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Kerasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Kerasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Kerasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar. Untuk terakhir kalinya mereka saling melihat satu sama lain sebelum akhirnya Mbah Kerasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakannya, "Yang sebenarnya jahat di sini dia apa Anda, Mbah?" Ucapan itu membuat Mbah Kerasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Kerasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. "Kamu pernah dengar peribahasa ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan?" Sri yang mendengarnya menegang. "Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya, ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasan?" Mbah Kerasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. Lalu, kata Mbah Kerasa menunggu kejutan lain.
Sangharturi dan Banarogo adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogo menggunakannya agar Sangharturi bisa menyiksa Dela sampai gantinya ia yang menerima semua dosanya. Bakrasa tersenyum lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, "Kamu mati di sini, apa kalau sudah sampai di rumah?" Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun. "Kamu akan tetap hidup. Mbah sudah yakin sedari awal. Kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang saya tanya kamu, masih mau ikut saya atau tidak?" Tanya Bakrasa. Ia menunggu jawaban. "Tidak, saya mau pamit pulang." Bakrasa tampak mengerti. Lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap Bakrasa tajam, membuat ia mengatakannya, "Sudahlah, nanti cari lagi yang lebih pintar." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar, terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang kebingungan, "Sri, sekarang kamu mengertikan siapa keluarga Atmojo?" Sri mengangguk. "Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandang Sugi. "Aku ngerti. Dulu aku bekerja di keluarga Kuncoro. Sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya, bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh. Sampai ada yang bunuh diri, tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro." Sugi terdiam. "Aku yang menanam pasak jaguar di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut Sri bila ingat itu. Saya ingin menangis rasanya. Mbah Tamin yang memaksaku, bila tidak anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau." Sri tidak habis pikir sekarang. Kepingan puzzle itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang. Uang yang memenuhi kantung kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi bila tidak ingin ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Selesai. Sampai di sini aku akhiri saja cerita ini. 3 narasumber itu sebenarnya memang salah satunya adalah Sri. Namun 2 narasumber lain adalah beberapa orang yang mengaku tahu cara kerja ilmu hitam seperti ini. Bahkan nama Angon atau peliharaannya itu juga aku ganti karena sedikit sulit menggambarkan penggambaran sebenarnya dari Angon atau peliharaan ini. Yang paling aku ingat dari ucapan Mbak Sri adalah
Semua orang besar di negeri ini pastilah punya pegangan, jadi tidak usah kaget kalau tidak punya pegangan, ya mudah buat cari mati dia. Pesan dari penulis, saya tidak tahu harus ngomong apa sebagai penutup, karena kalau ingat ini rasanya saya cuma milih diam. Yang jelas apa yang kamu lakukan di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan, karma itu ada. Terima kasih atas segala dukungannya. Terima kasih juga yang telah menonton video ini, mendengarkan cerita ini. Tatar Kahuripan mohon pamit, mohon maaf bila dalam pelafalan ejaan banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya di Tatar Kahuripan.